teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory, berjudul asli Hotel Angker di Anyar. Buat kalian yang penasaran, dan buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian berani. Sekali lagi aku mendengarnya. Suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar, bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang tidak terlalu keras, namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam mematung, tidak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong depan. Kenapa aku hanya diam, mematung ketakutan dan hanya terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh itu hanya troli makanan yang mungkin sedang didorong oleh salah satu rekan kerja. Kenapa harus takut? Ketakutanku beralasan. Di tower ini, tower yang beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar, menjadi menakutkan, karena ternyata troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini, sudah nyaris jam 10, ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang aku bilang tadi, dari dalam kamar, aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengar dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama, semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Kira-kira seperti itu suaranya. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat, membuat jantungku berdetak cepat. Sampai akhirnya troli itu muncul di depan pintu, tapi masih sebagian. Aku baru dapat melihat bagian depannya saja, muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang mendorongnya. Namun, ketika baru sebagian terlihat, tiba-tiba troli itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Man, aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap dia yang sedang mendorong troli. Namun, tidak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu. Suasana sangat hening. Aku menahan nafas, diam, tidak bersuara, karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Tiba-tiba, troli berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Tidak ada Rahman di belakangnya. Benar dugaanku. Troli memang berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Bergerak perlahan menyusuri lorong kamar. Trolinya berjalan sendiri, bergerak sendiri. Perkenalkan, namaku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun, bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer.
Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri di awal 1990-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar, memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel juga memiliki fasilitas lengkap. Ada kolam renang, fitness center, cafe and lunch, dan banyak lagi, pokoknya lengkap. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih, pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya, kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi, ya itu tadi. Namanya juga hotel yang sudah tergolong tua, gedungnya ya sudah tua juga. Seperti gedung-gedung tua pada umumnya, hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Kami sadar, banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya lampu-lampu banyak yang mati menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya tidak akan terlalu kami perhatikan. Tapi kami akan sangat memperhatikan testimoni-testimoni negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang didapatkan oleh tamu ketika menginap. Tentu saja, yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Iya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolan, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Begitulah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar seram. Ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah tua dan cukup creepy. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini, bersama dengan banyak rekan kerja lainnya, juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal. Pastinya menyeramkan. Ton, tolong periksa kamar 416, ya. Katanya di bathtubnya ada darah seram sekali. Tolong segera ke sana ya, Ton. Jam 11. Pada suatu malam, ketika aku sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara Pak Dewo, supervisorku, di radio pendek yang sedang dalam genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di salah satu tower. Baik Pak, meluncur, jawabku menyanggupi. Ada darah di bathtub. Apalagi ini? Begitu pikirku dalam hati. Ini masih di tengah pekan. Tamu hotel sepi, hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh, karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari tower itu. Kamar di lantai 4, letaknya hampir di ujung, sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuknya. Tidak lama kemudian pintu terbuka, lalu muncul perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. "Bathtub, ada darahnya Mas. Coba tolong diperiksa," kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu ini tempati berbentuk seperti apartemen, terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi besar, dapur, dan juga ada teras yang langsung menghadap laut. Oh iya, di lingkungan hotel ini juga
Ada kamar yang berbentuk apartemen dengan bermacam ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum, tapi ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. "Coba saya periksa dulu ya, Bu," aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV tidak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau utama, dapur, dan kamar tidur, baru kemudian sampai di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke kamar mandi untuk memeriksanya. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai kamar mandi, persis di depan pintu kamar mandi langkahku melambat. Aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata ada satu perempuan lagi sedang berada di dalam kamar. Dia berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan ini lebih muda dari ibu yang pertama aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri karena ada bayi dalam gendongannya. Dia sepertinya sedang coba menidurkan bayi tersebut. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena tidak bersuara sama sekali. Ternyata ibu tadi tidak sendirian. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung memeriksanya. Tidak ada keanehan. Lampu menyala terang. Lantai bersih dan kering, handuk masih terlipat rapi di raknya. Tidak ada yang aneh. Bathtub terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih, sama sekali tidak ada darah. Aku tidak menyerah. Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian akhirnya aku menyerah karena tidak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi dan melirik ke dalamnya, aku melihat ibu yang sedang menggendong bayi tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan. Bersikap sopan, aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu membalas tersenyum. Kemudian aku melanjutkan langkah. "Sudah saya periksa, Bu. Kamar mandi bersih. Sama sekali tidak ada darah di bathtub. Airnya bening dan bersih. Ibu, silakan diperiksa lagi," kataku kepada perempuan pertama ketika aku sudah sampai di ruang tengah. "Mas, saya tadi mau mandi, bermaksud untuk mengisi bathtub sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah menjadi merah darah, pekat, dan berbau. Seram. Masa saya bohong sih, Mas?" Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. "Iya, Bu. Saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali tidak ada darah. Silakan Ibu periksa sekali lagi." Begitu ucapanku. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi hendak memeriksa keadaannya. Tidak lama, dia kembali. "Iya ya, Mas. Kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh?" Dengan mimik keheranan, dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. "Ya sudah, Mas. Terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kalau masih ada masalah." Begitu kata ibu itu akhirnya, masih dengan mimik keheranan. Lalu aku pamit meninggalkan kamar,
kembali menuju ruangan tempat aku standby. Tapi sesampainya di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. "Ton, kamu yakin tadi memeriksanya benar?" tanya Pak Dewo di ujung telepon. "Benar, Pak. Tidak ada darah sama sekali. Kamar mandi bersih," jawabku. "Ibu itu barusan komplain lagi ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar saja katanya. Kamu ke sana lagi ya. Kasih kamar baru saja di lantai 3. Ambil kuncinya di resepsionis. Terus antar ibu itu ke kamar barunya." Begitu kata Pak Dewo panjang lebar. "Baik, Pak, meluncur," jawabku mengiyakan. Ada darah lagi. Aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah. Bagusnya ibu itu pindah kamar saja. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru, aku lalu berjalan menuju kamar 406 di mana ibu itu berada untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar 406, sekali lagi aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dia alami. "Ada darah lagi, Mas, mengucur dari keran ketika saya berendam, merah pekat dan berbau. Ini hotel bagaimana sih, Mas? Kok bisa seperti ini?" Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. "Sekali lagi kami mohon maaf, Bu. Mari saya antar ibu ke kamar yang baru." Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar menuju kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku di belakangnya membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya tadi ada satu perempuan lagi dan bayinya. Dalam hati aku bertanya-tanya, mungkin mereka sedang berada di luar kamar. Begitulah kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya, "Bu, ibu yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi?" tanyaku ketika kami sudah berada di depan pintu lift. "Mas, jangan nakutin ya. Jangan macem-macem, Mas. Saya di kamar sendirian sejak siang. Suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi tidak ada siapa-siapa di kamar selain saya." Begitu jawaban ibu itu. "Oh, maaf, Bu. Maaf. Mungkin saya salah kamar. Karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga." Begitu jawabku, berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar sedang menggendong bayi? Lantai 4 sudah sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka. Sangat hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mengarahkanku untuk memandang jauh ke ujung lorong sebelah kanan, tempat kamar 406 tadi berada. Lorong remang cenderung gelap karena beberapa lampunya sudah dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sesuatu. Ada sosok kelihatan namun tidak begitu jelas berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok yang sepertinya sama dengan yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandangnya. Lalu dia semakin lama semakin menyeramkan karena tubuhnya mulai bergoyang pelan seperti layaknya ibu yang sedang menidurkan bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift tidak juga kunjung terbuka, membuatku semakin gelisah ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang sedang menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari tempatnya berdiri di ujung lorong, berjalan perlahan mendekati lift tempat kami sedang berada.
Sosok itu semakin dekat dan semakin mendekat. Semakin jelas, aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antara kamar. Kemudian, dia tersenyum. Senyuman yang aku sudah mengenalnya beberapa saat yang lalu. Sangat mengerikan. Syukurlah, akhirnya pintu lift terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. "Mas, antar saya ke lobi saja. Di situ saya akan menunggu suami saya pulang," ucap ibu itu di dalam lift. "Loh, kenapa ibu?" tanyaku penasaran. "Seram, Mas. Saya tidak berani di kamar sendirian. Tadi saya juga melihat perempuan itu yang sedang berjalan di lorong sambil menggendong bayi. Itu bukan orang, Mas. Itu setan," kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa berbincangan, sama-sama ketakutan. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hotel Angker di Anyer Part 2. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu cerita ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Juli 2017. Namaku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017, bersama 2 teman, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu, kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang, pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal, memiliki kawasan luas, punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri, menjulang, megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua berdiri di awal 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakkan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas, aku melihat bangunannya cukup megah dan besar, desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap. Kami dapat memilih banyak kegiatan dalam ataupun luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu, aku bersama Wildan dan Vira tiba sekitar jam 10:30 malam. Dalam perjalanan, sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas, lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang, tapi tidak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangat nyaman. Ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seseorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Tidak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk, juga terdengar sayup-sayup suara musik
yang sepertinya bersumber dari Cafe and Lunch yang letaknya di bagian kiri gedung. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Cafe itu buka setiap akhir pekan, menyajikan musik hidup dari home band mereka. Sungguh tempat yang sangat pas untuk berlibur, menyenangkan, dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan sudah weekend. Begitu tanya aku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Lah iya ya, pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya sangat sepi di akhir pekan. Normalnya banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini tidak. Sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Mungkin itu jawabannya. Sudah beres, Fir? Tanyaku ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Sudah, ayo ke kamar dulu, di lantai 5. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar. Memiliki dapur dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe itu yuk, habis mandi. Lumayan dengerin musik sebentar. Begitu Wildan bilang ketika kami sudah dalam perjalanan menuju ke kamar. Aku dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung saja ada Mas Rumboy yang dengan baik hati mengantarkan, jadi tidak harus mencari dahulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong, akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantar ke lantai 5 tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti tidak ada yang menghuni. Kok sepi sekali ya Mas? Apa biasanya memang begini? Kan ini weekend. Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. Memang sepi Mas. Entah kenapa weekend ini tamu agak sepi. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, tidak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi tidak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku tidak tahu. Pokoknya cahayanya remang, cenderung gelap. Ini Mas, kamarnya. Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong. Hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu dibuka, kami dipersilahkan masuk. Benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalam. Sofa besar dan sepertinya nyaman. Berada di depan meja kaca, keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah, ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju ke teras. Nyaman. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. Terima kasih Mas, ucapku sambil mengantar dia ke pintu. Setelah itu, aku duduk di sofa, menyalakan TV bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi, Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu. Sampai akhirnya
Ada yang sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatian. Suara langkah kaki di lorong depan kamar, langkah kaki seperti sedang terburu-buru, sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya aku coba untuk tidak menghiraukan dan lanjut menonton TV. Tapi lama-kelamaan semakin mengganggu karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mundar-mandir di depan kamar kami. Siapa sih berisik sekali di depan kamar? Begitu gumamku dalam hati. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke pintu. Akhirnya timbul rasa penasaran bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari depan kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu, lalu melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Depan pintu kamar kosong. Melongokkan kepala lalu aku menoleh ke kiri, sama juga. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya terlihat 2 pintu kamar lain yang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang. Lorong yang menuju lift. Awalnya tidak menaruh perhatian karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift. Ada apa dengan lift? Iya. Ada sesuatu di depan lift. Sempat memicingkan mata. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya. Dari kejauhan, aku melihat ada anak perempuan yang sendirian persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping menghadap lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-larian di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap lift. Tidak lama, aku masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam begini? Kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian, aku membuka pintu sekali lagi lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Anak perempuan itu sudah tidak ada. Depan lift kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin dia sudah masuk lift, gumamku dalam hati. Ngapain kamu di? Suara Wildan mengagetkanku. Tadi ada anak kecil lari-larian depan kamar. Berisik sekali, jawabku. Oh, aku tidak mendengar apa-apa, lanjut Wildan. Iya, sudah masuk lift. Aku menutup percakapan. Ayo, ke bawah. Kayaknya tadi bandnya bagus. Vira, yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik, mengajak kami untuk langsung menuju kafe di lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan sudah siap, kamu berdua duluan ke bawah saja. Aku nyusul nanti beres mandi. Aku berkata begitu. Bener ya, kamu harus nyusul. Masa iya liburan, kamu malah tidur cepet. Nggak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja. Mandi untuk menyegarkan badan, setelah itu akan menyusul mereka ke bawah. Jam 11:30 tengah malam. Akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi. Akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi.
Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian, menghadap langsung ke laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuh. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang, sangat indah pemandangannya. Lalu, sebentar melempar pandangan ke bawah, aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Aneh, ini kan akhir pekan, tapi pengunjung dan tamu sangat sepi, entah kenapa. Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras sampai akhirnya ada sesuatu yang mengganggu suasana lagi. Sekali lagi, aku mendengar langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan yang aku dengar pertama kali tadi. Wah, anak kecil itu lari-larian lagi, ucapku sendirian. Ya sudah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah, aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam begini. Suaranya sangat mengganggu. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap, kembali sepi. Entah kemana anak itu berlari, hanya hitungan detik sudah tidak kelihatan lagi. Ya sudah, aku tidak berpikiran macam-macam, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit berguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang dan juga sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap, sementara kamar lainnya kosong. Begitu tebakan dalam pikiranku. Mengenakan sneakers yang alasnya karet, langkah kakiku nyaris tidak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang aku sangat yakin bukan suara langkah kakiku karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki sepertinya bersumber dari belakang. Karena itulah, akhirnya perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar, ucapku membesarkan hati. Lalu aku melanjutkan langkah, sudah setengah jalan untuk sampai lift. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat, terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama, tidak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong panjang dan gelap. Di titik ini, aku mulai tidak tenang, mulai berpikiran macam-macam. Aneh, ada suara langkah kaki, tetapi orangnya tidak ada. Aku yakin, kalau aku tidak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu, aku yakin sekali. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi, hanya suara debur ombak di pantai terdengar sayup-sayup sesekali. Aku terus berdiri, sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata, lift masih di lantai 1, kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati, berharap supaya lift cepat-cepat sampai, perasaanku mulai tidak enak. Sepertinya ada yang tidak beres di sekitar tempatku berdiri. Akhirnya lift sampai.
Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, aku melangkah masuk, tidak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar. Kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah ke atas. Mungkin ada tamu di lantai atas yang juga pengen turun. Aku menenangkan diri sendiri. Benar, lift bergerak ke atas, menuju lantai atas. Lantai 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti, bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? 9, 10. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka perlahan. Aku hanya diam menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka penuh, yang pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapan. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol, menutup pintu karena menurutku di luar tidak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu tidak juga mau menutup, tetap terbuka lebar. Ya, gelap. Lantai 10 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, aku melongokkan kepala keluar, lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Tidak melihat ada siapa-siapa. Di samping gelap juga tidak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki lagi. Suaranya terdengar dari sebelah kanan. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala lalu menoleh ke kanan. Tidak ada. Aku tidak melihat si empunya langkah kaki yang terdengar, hanya melihat gelap dan senyap. Yang menakutkan, walaupun tidak ada siapa-siapa tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah, kedengarannya semakin mendekat, makin dekat ke lift. Tok, 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 tok. Kira-kira seperti itu bunyinya. Aku panik lalu mundur dan masuk ke dalam lift, menekan tombol penutup berulang-ulang. Syukurlah, lift akhirnya menutup perlahan. Tapi sebelum tertutup penuh, aku masih mendengar suara langkah kaki itu yang semakin dekat dan mendekat sampai akhirnya langkahnya terhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu lift. Beberapa detik kemudian, pintu benar-benar tertutup rapat. Lift bergerak turun perlahan. Sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Menuju lantai dasar, perasaanku masih tidak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam lift, aku berdiri di depan dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna. Perasaanku yang masih tidak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan, tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Ya, ada yang tertawa cekikikan dari dalam lift. Ternyata aku tidak sendirian. Keringat dingin mulai mengucur di dahi. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi. Aku ketakutan, memejamkan mata tidak mau melihat sekitar. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini
sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa, aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2, berarti sebentar lagi sampai lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu. Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil yang sedang berdiri di bagian belakang lift. Berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil, berumur sekitar 8 tahun, mengenakan baju berwarna putih, rambutnya panjang terurai. Aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Aku yakin ini adalah anak perempuan yang sama. Dia terus tertawa cekikikan, memperhatikan aku yang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekeliling. Sungguh sangat mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju basement. Semakin lemas tubuhku terbelenggu kengerian. Pada akhirnya anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Pintu lift terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan, nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap juga. Sangat gelap malahan. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia berhenti. Lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas, aku menekan tombol penutup berkali-kali. Tidak ada kendala. Pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya aku melihat anak itu masih berdiri, tersenyum, tetap melambaikan tangannya. Lalu lift bergerak ke atas, menuju lantai dasar. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Putra Merah @KMBG_Kantil yang berjudul asli Arwah Party. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Cerita ini berlatar di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi di rentang tahun 2000-an. Namaku Arif. Aku tinggal di salah satu desa di kaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Desa tempat tinggalku terbilang sangat asri, tentram, dan nyaman. Damai bukanlah kata yang mampu merepresentasikan seperti apa desaku waktu itu. Sore hari itu, Diki menghampiriku ke rumah. Ia mengajakku untuk ikut bermain bola di lapangan bersama teman-teman lainnya. Sebetulnya saat itu aku sedang lelah. Terlebih, aku baru pulang mengikuti ekskul pramuka di SMP ku. Tapi apa daya,
Karena Diki adalah sahabatku, aku mengiyakan ajakannya, khawatir ia akan marah. Tiba di lapangan, kami langsung bermain bola tanpa alas kaki alias nyeker. Tiang gawang pun kami buat ala kadarnya dengan potongan batang pohon. Seperti biasa, tidak ada peraturan layaknya sepak bola profesional pada umumnya. Yang ada hanya aturan outball saja. Saat sedang asik bermain, ada sebuah teriakan memanggil nama temanku. "Diki, Diki, ibumu mau melahirkan," kata Lek Pardi, paman Diki. Diki yang mendengar kabar itu kemudian berpamitan untuk pulang. Aku ikut pulang untuk menemani Diki, sementara yang lainnya melanjutkan bermain bolanya. Diki tampak sedikit panik. Ia mempercepat laju kakinya menyegerakan diri agar bisa sampai di rumah. Tiba di rumah, terlihat sudah banyak ibu-ibu tetangga yang sudah berkumpul di rumah Diki, termasuk ibuku. Terdengar suara teriakan Mbak Marti begitu aku memanggil ibunya Diki yang tengah mengejan dari dalam sentong atau kamarnya. Tidak lama berselang, suara tangisan bayi terdengar dari luar rumah. "Alhamdulillah, laki-laki lagi," kata Mbah Painem, seorang dukun beranak di desaku. "Alhamdulillah," ibu-ibu tetangga ikut mengucap syukur. Diki yang sedari tadi di luar bersamaku kemudian masuk ke dalam setelah ibuku memanggilnya. Maksudnya, Diki diminta untuk mengazani adik yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kebetulan, bapaknya Diki masih menarik ojek dan tengah disusul oleh Lek Pardi. Mbah Painem tiba-tiba meminta tolong agar Mbak Marti segera dibawa rumah sakit. Rupanya, Mbak Marti mengalami pendarahan. Ibuku bergegas keluar dari rumah Diki kemudian memintaku untuk menemui bapak agar segera membawa mobil untuk mengantarkan Mbak Marti. Aku pun lari secepat kilat menuju ke rumah. Aku langsung memberitahu bapak agar bapak langsung menemui ibu di rumah Diki sambil membawa mobil. "Gawat Pak, Mbak Marti pendarahan. Ibu minta bapak bawa mobil sekarang buat mengantarkan Mbak Marti ke rumah sakit," kataku. Bapak kaget bukan kepalang. Ia lantas masuk ke kamar mengganti baju dan mengeluarkan mobil dari garasi. Sementara aku kembali ke rumah Diki dengan cara berlari, karena pastinya aku akan lebih cepat sampai ketimbang bapak. Tidak lama, mobil tiba di depan rumah Mbak Marti. Bapak kemudian masuk ke dalam rumah menemui ibu. Sejurus kemudian, tanpa banyak bicara, bapak masuk ke kamar Mbak Marti dan langsung membopongnya menuju ke mobil. Darahnya terus mengucur meski sudah dibalut beberapa kain jarik. Diki mengikuti dari belakang disusul ibuku yang ikut membawa bayi Mbak Marti untuk ikut juga mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara aku diminta oleh ibuku menjaga adikku yang masih kelas 2 SD di rumah. Bapak langsung tancap gas menuju ke rumah sakit karena muka Mbak Marti sudah memucat. Khawatir terjadi apa-apa jika tidak segera sampai ke rumah sakit. Tidak berselang lama, bapaknya Diki pulang ke rumah. Raut mukanya terlihat cukup khawatir. Ia kemudian menanyakan kondisi istrinya ke ibu-ibu yang masih berkumpul. Dijawablah oleh ibu-ibu itu jika istrinya mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit oleh keluargaku. "Uang dari mana ya Tuhan?" Tiba-tiba Mas Nerimo, suami Mbak Marti, mengatakan itu dan menyalakan motornya lagi untuk menyusul ke rumah sakit. Aku yang mendengar keluhan itu langsung pulang ke rumah. Tiba di rumah, aku menelpon bapak. Aku meminta tolong agar bapak membiayai biaya rumah sakit Mbak Marti dengan menjelaskan beberapa alasan. Bapak pun menyetujuinya. Persetujuan bapak yang tidak menimbang-nimbang lagi tentu sangat beralasan. Apalagi Mbak Marti sebelumnya pernah dekat sekali dengan keluargaku. Ia sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluargaku dan pernah mengurusku saat aku masih kecil. Inilah
yang membuat hubunganku dengan Diki semakin dekat. Teman, tapi seperti keluarga kandung sendiri. Setelah mendapatkan transfusi darah, kondisi Mbak Marti lambat laun semakin membaik. Ia pun sudah bisa menyusui bayinya di rumah sakit. Setidaknya 8 hari ia menjalani rawat inap di rumah sakit sebelum diperbolehkan untuk pulang. Hari demi hari berjalan seperti biasa hingga hari syukuran pemberian nama adiknya Diki tiba. Layaknya kehidupan di desa, ibu-ibu tetangga ikut membantu memasak untuk acara syukuran, meskipun syukuran itu dilakukan secara kecil-kecilan. Beberapa jam sebelum acara syukuran dimulai, Mbak Marti izin untuk ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Niatnya hanya untuk buang air besar dan meminta Diki untuk menjaga adiknya. Oh iya, memang waktu itu di desaku masih banyak keluarga yang belum memiliki jamban sendiri. Untuk keperluan mandi atau BAB masih banyak yang menggunakan aliran sungai. Lama tidak kunjung pulang, Diki kemudian menyusul Mbak Marti ke sungai. Ternyata musibah menghampiri Mbak Marti. Ternyata ia pingsan di sungai setelah terpleset dan kepalanya membentur bebatuan. Diki pun kembali ke rumah dengan tangisan untuk meminta pertolongan. Mas Trimo kemudian berlari menuju sungai. Digendonglah tubuh Mbak Marti menuju ke rumah dalam keadaan masih pingsan. Di kamarnya, kening Mbak Marti dilumuri balsem. Berkali-kali juga hidungnya diolesi minyak kayu putih. Namun Mbak Marti tidak kunjung siuman. Hingga akhirnya acara syukuran pemberian nama dimulai tanpa adanya Mbak Marti. Mbak Marti baru siuman setelah acara syukuran berakhir. Ya Tuhan, kenapa ini mataku? Kakiku, kenapa ini? Teriak Mbak Marti sambil menangis dan membuat para tamu syukuran terkaget. Diki dan Mas Trimo langsung masuk ke kamar. Aku yang hadir bersama Bapak ikut menghampiri ke kamar. Bukan tidak sopan, tapi memang keluarga Diki sudah seperti keluargaku sendiri. Ternyata mata Mbak Marti tidak bisa melihat, sementara kakinya tidak bisa digerakkan. Kemungkinan akibat dari musibah yang menimpanya di sungai siang tadi. Sore itu juga, Mbak Marti langsung dilarikan kembali ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, ia kemudian menjalani pemeriksaan dan menjalani rawat inap selama 3 hari. Di hari ketiga rawat inap, Mbak Marti dan Mas Trimo dipanggil dokter. Ia didampingi Bapak menuju ruangan dokter yang menangani Mbak Marti. Pernyataan dokter cukup mengejutkan bagi Mas Trimo. Mbak Marti divonis lumpuh dan matanya mengalami cedera yang menyebabkan buta sementara. Dokter bilang matanya bisa kembali pulih asalkan menjalani perawatan dan terapi yang baik serta rutin. Namun untuk kakinya, dokter cukup pesimis. Meski semisal dioperasi tidak menjamin Mbak Marti bisa berjalan normal kembali. Bapak memutuskan untuk membantu. Ia berniat menjual tanahnya untuk pembiayaan berobat Mbak Marti. Tapi Mas Trimo menolak. Alasannya, keluargaku sudah banyak menolong mereka. Mas Trimo mau membawa Mbak Marti pulang dan berobat ke alternatif saja. Apa boleh buat, Bapak tidak bisa memaksakan untuk membantu pengobatan Mbak Marti. Akhirnya di hari keempat, Mbak Marti dibawa pulang ke rumah. Selama di rumah, Mbak Marti hanya menjalani perawatan ala kadarnya. Beberapa kali Mbak Marti dibawa ke pengobatan alternatif, namun tetap saja kondisinya masih seperti itu. Hanya saja matanya sudah memburam dari kondisi yang hanya bisa melihat gelap saja. Kondisi Mbak Marti tidak kunjung membaik tahun demi tahun. Ia hanya bisa menjalani aktivitas di ranjangnya, mendidik dan membesarkan Ricky, anak keduanya. Ia pasrahkan kepada Diki dan Mas Trimo. Hingga suatu saat, Mas Trimo nampak mengisyaratkan lelah untuk merawat Mbak Marti.
Terkadang ia tidak pulang ke rumah, tidak juga menarik ojek untuk menafkahi keluarganya. Jika di rumah, Mas Trimo juga sering marah-marah dan juga sering kali mabuk-mabukan. Warga sendiri kerap kali mendengar teriakan Mas Trimo dari dalam rumah yang sering mengumpat dan memarahi Mbak Marti, menyalahkan Mbak Marti atas kondisi hidup yang saat ini mereka jalani. Diki pun menjadi berubah. Ia menjadi pribadi yang pendiam dan jarang pergi bermain bersama teman-teman lagi. Hari-harinya ia sibukkan dengan kegiatan di sekolah dan bekerja setelah pulang sekolah. Maklum, setelah perubahan sikap Mas Trimo, ia kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia mencari uang dengan bekerja apa saja, buruh, serabutan, kuli panggul di pasar, dan pekerjaan kasar lainnya ia lakoni untuk memberi nafkah keluarganya. Sementara Mas Trimo malah bersantai-santai di rumah tanpa merawat Riki dan juga Mbak Marti. Kebetulan Diki adalah anak yang cerdas. Sejak SD untuk biaya sekolah ia selalu mendapatkan beasiswa. Jadi hal itu memudahkan Diki untuk lebih fokus mencari uang untuk keperluan sehari-hari di rumah. Ibuku diam-diam sering memberikan uang kepada Mbak Marti tanpa sepengetahuan Diki jika membesuk Mbak Marti. Sebab jika diberikan kepada Diki ia pasti akan menolak. Suatu hari di malam hari, Diki datang ke rumahku. Ia datang untuk menceritakan kondisi keluarganya yang kian memprihatinkan. "Rif, aku capek ngadepin bapak. Kadang terbersit, aku pengen bunuh bapak." Ia membuka obrolan. "Jangan begitu, Dik. Gitu-gitu juga. Itu bapak kamu. Kamu harus sabar. Pikirkan emak dan adik kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu, siapa yang mau mengurus mereka?" kataku. "Tapi semakin hari, bapakku semakin keterlaluan. Emak yang sudah tidak bisa apa-apa saja masih saja sering dipukuli," katanya kesal. Aku kaget mendengar pernyataan Diki. Bisa-bisanya Mas Trimo melakukan itu. Padahal dulu Mas Trimo dikenal sebagai orang yang santun dan ramah di masyarakat. Sekarang malah bapak sudah tidak pulang selama 5 hari. Rumah sedikit tenang. Aku harap bapak tidak pulang lagi ke rumah, katanya dengan nada kebencian. Sejak saat itu, Mas Trimo tidak pernah pulang lagi. Kabar burung berseliweran jika Mas Trimo menikah lagi dengan seorang janda di kabupaten sebelah. Kondisi Mbak Marti kian parah. Sekian tahun, ia hanya bisa berbaring, maka punggungnya terus mengalami luka. Dan bulan berganti bulan, luka itu menjadi semakin parah. Ibuku bilang jika lukanya kini sering mengeluarkan nanah dan ada belatungnya. Mbak Marti semakin hari seperti mayat hidup. Untuk berbicara saja sudah tidak bisa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengangguk jika ditawari sesuatu. Kondisi Mbak Marti tersebar di seluruh warga desa. Ibuku yang kala itu cukup disegani di desa kemudian berinisiatif menggalang dana untuk keperluan pengobatan Mbak Marti. Hal ini dilakukan agar Diki mau menerima uang hasil dari penggalangan dana. Saat dana terkumpul, ibuku meminta Diki agar membawa Mbak Marti berobat ke rumah sakit. Namun Mbak Marti menolak. Saat Diki meminta agar mau dibawa ke rumah sakit, Mbak Marti malah menggelengkan kepalanya. Ia seperti pasrah begitu saja. 3 hari sebelum Mbak Marti meninggal, Diki kembali datang ke rumah. Kali ini ia meminta ibuku untuk menjenguk Mbak Marti. Aku yang sedang berada di rumah ikut mendampingi ibu ke rumah Mbak Marti. Aneh, bin ajaib. Setelah beberapa lama mulutnya membisu, Mbak Marti mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ibu dan juga aku. Ia pamit
dan merasa ajalnya sudah dekat. Bu Tono, terima kasih. Saya banyak kesalahan kepada ibu sekeluarga. Saya juga terus-menerus merepotkan ibu sekeluarga, kata Mbak Marti. Ibuku hanya menangis sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Suasana itu membuat kami lupa akan terciumnya bau busuk yang cukup menyengat di dalam kamar Mbak Marti. Saya pamit ya Bu. Saya minta keluasan samudra maaf dari ibu. Titip anak-anak ya Bu, kata dia. Air mata ibuku membanjiri pipi. Aku pun langsung memeluk Diki yang sedari tadi memegang telapak kaki Mbak Marti. Diki pun menangis terseduh-seduh. Mbak Marti justru tersenyum dengan matanya menatap langit-langit rumah. Tiba di hari duka itu, Mbak Marti berpulang. Ia menghadap Sang Pencipta menjelang subuh. Warga pun berbondong-bondong ke rumah Mbak Marti. Diki terlihat menggendong adiknya yang masih berumur 5 tahun sambil terus menangis. Aku menenangkan Diki. Warga kemudian bergotong royong membangun tenda dan mempersiapkan sejumlah peralatan untuk memandikan jenazah. Ada juga yang berangkat ke tempat pemakaman untuk menggali kubur. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Jenazah kala itu akan dimandikan. Karena bau busuk yang menyengat, tidak ada satupun warga yang mau masuk ke dalam rumah Mbak Marti, termasuk keluarga dari Mbak Marti sendiri. Ya Tuhan, segitunya, kataku dalam hati. Ibuku dan istri Pak Ustadz yang melihat itu kemudian langsung mengawali langkah. Keduanya langsung masuk ke dalam kamar Mbak Marti. Ibuku kemudian memanggil Diki. Karena takut tidak kuat menggendong jenazah ke tempat pemandian, akhirnya Diki menghampiriku dan meminta bapakku untuk masuk ke dalam kamar atas permintaan ibuku. Jenazah akhirnya terangkat dibawa ke tempat pemandian. Hanya ibu, istri Pak Ustadz dan Diki yang memandikan jenazah. Yang lain justru menjauh. Ada juga warga yang terdengar seperti muntah karena bau busuk yang menyengat itu. Yang sopan, tolong hormati jenazah, kata bapakku dengan nada yang cukup tegas. Selesai dimandikan, jenazah kemudian dikafani. Kali ini pengkafanan jenazah dibantu oleh Pak Ustadz. Selesai dikafani, rencana jenazah akan disolatkan di musola yang jaraknya tidak jauh dari rumah duka. Namun, ada satu warga yang meminta agar jenazah disolatkan di rumah saja. Lebih baik jenazah disolatkan di rumah saja Pak Ustadz. Khawatir nanti saat sholat wajib tidak ada jamaah yang mau ke musola, kata salah satu warga. Mendengar jawaban itu, bapakku seketika naik darah. Terjadilah keributan kecil waktu itu. Diki yang mendengarnya akhirnya menyetujui agar ibunya disolatkan di rumah saja. Sudah Pak, biar ibu disolatkan di rumah saja. Takut nanti musola bau karena jenazah ibu, ucap Diki sedikit menyindir. Sholat jenazah pun diikuti hanya beberapa orang saja. Keluarga Mbak Marti pun bisa dihitung jari yang ikut menyolatkan jenazah. Hal itu membuat Diki semakin bersedih dan terus-menerus menangis. Rif, dosa apa emak ya? Sampai segininya warga kepada emak. Padahal emak orangnya pendiam, kata Diki mengadu sambil terus menangis. Aku hanya bisa menenangkan dan menyarankan agar Diki tidak memikirkan hal itu. Sekira pukul 10 pagi, jenazah akhirnya diberangkatkan ke makam. Lagi-lagi, warga tidak juga ada yang berkeinginan untuk memikul keranda. Yang bersedia hanya Pak Ustadz dan bapakku. Aku dan Diki sebetulnya sangat ingin menjadi pemikul keranda. Tapi jika dibandingkan bapak dan Pak Ustadz, postur tubuh kami berdua tidak sebanding. Astagfirullah, kalian semua mau mendapatkan dosa, tidak mau memperlakukan jenazah dengan baik. Jenazah meninggal,
insya Allah husnul khotimah. Beliau sakit, ucap Pak Ustadz. Tanpa berpikir panjang, bapakku mengambil mobil bak terbuka di rumah yang biasanya digunakan untuk mengangkut sayuran. Keranda akhirnya dibawa dengan mobil menuju ke pemakaman. Sementara warga lain mengikuti dari belakang. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang berjalan kaki. Mereka seperti tersihir untuk bergerak mengantarkan jenazah setelah Pak Ustadz menegur mereka. Tiba di pemakaman, keranda akhirnya diturunkan dari bak mobil. Digotonglah keranda mendekati liang lahat. Pak Ustadz dan Bapak membuka penutup keranda. Saat terbuka, sejumlah pelayat yang ikut ke pemakaman seketika memundurkan langkah sambil menutupi hidung. Diki turun ke liang lahat. Beruntung Lik Parti akhirnya datang setelah ditugaskan untuk mencari Mas Trimo dengan pesan mengabarkan jika Mbak Marti sudah meninggal. Lik Parti lalu akhirnya menyusul Diki ke liang lahat. Dirasa akan kesulitan di bawah untuk menangkap jenazah. Pak Pras, sahabat Bapak, kemudian ikut turun. Pak Ustadz dan Bapak mengangkat jenazah dari keranda dan menurunkan ke liang lahat. Setelah terpegangi oleh 3 orang, digeletakkan jenazah menyatu dengan tanah. Diki berkaca-kaca. Akhirnya Diki diminta Pak Ustadz naik ke atas. Khawatir air matanya menetes ke bumi dengan cara tidak sengaja. Bapak menggantikan Diki. Pak Pras juga naik ke atas digantikan Pak Ustadz. Dibukalah tali kafan satu persatu oleh Pak Ustadz. Ditempatkanlah bola-bola tanah untuk mengganjal jenazah. Lalu Pak Ustadz mengumandangkan iqomat. Selesai di situ, jenazah ditutupi potongan-potongan bambu dengan posisi miring. Ditutuplah liang lahat dengan menggunakan tanah. Setelah didoakan, seluruh warga pulang. Tersisa tinggal Diki seorang. Aku menunggu di luar pemakaman, memberikan waktu kepada Diki untuk mendoakan ibunya. Setelah selesai, kami akhirnya pulang. Ba'da Isya, acara tahlilan dimulai. Sayang, yang datang hanya bisa dihitung dengan jari, namun tahlilan tetap dilaksanakan. Pukul 9 malam, acara tahlilan selesai. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Namun mulai malam itu, situasi di desa menjadi mencekam. Hal ini dikarenakan ada isu bahwa ada salah satu warga melihat pocong di deretan pohon bambu di dekat makam tempat di mana Mbak Marti dikuburkan. Isu itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga desa menganggap jika pocong itu adalah Mbak Marti. Kami sekeluarga menanggapi kemunculan pocong itu belum tentu juga benar adanya. Maka kami selalu menganggap kabar itu sebagai adanya upaya oknum warga untuk menakut-nakuti warga lainnya. Setelah seminggu, setelah 7 hari tahlilan meninggalnya Mbak Marti, kondisi desa justru semakin sepi. Warga desa takut untuk keluar rumah. Hal ini diperparah dengan pengakuan sejumlah warga. Jika setiap maghrib tiba, mereka selalu melihat pocong itu menampakkan diri di deretan pohon bambu. Akibat isu itu, orang tua di desaku waktu itu melarang anak-anaknya mengaji selepas maghrib. Desa yang sebelumnya aman, tentram, dan damai, tiba-tiba saja berubah menjadi mencekam. Isu adanya pocong Mbak Marti semakin santer tersebar, bahkan hingga di seluruh desa yang ada di kecamatan. Desa kami kala itu menjadi terkenal. Warga desa lain juga tidak memberanikan diri jika melewati jalan raya di desa kami jika sudah memasuki waktu maghrib. Serasa desa kami menjadi seperti terisolasi waktu itu. Di hari ke-8 meninggalnya Mbak Marti, tepatnya sekitar pukul 8 malam, warga desa
dikejutkan dengan kabar terjadinya sebuah kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Persis di sampingnya merupakan areal pemakaman yang digunakan untuk menguburkan jenazah Mbak Marti. Pengendara motor tewas di lokasi, sementara yang dibonceng selamat meski mengalami patah kaki. Warga desa pun berdatangan dan mengerumuni di lokasi kecelakaan. Ternyata yang mengalami kecelakaan adalah warga desaku sendiri. Menurut penuturan dari beberapa warga yang ada di lokasi kecelakaan, sebelum mengalami kecelakaan, pengemudi sepeda motor tersebut sempat melihat penampakan sesosok pocong di tengah jalan yang konturnya menikung tajam. Dari informasi yang didapat Pak Kades, pengendara sepeda motor sebetulnya berusaha menghindar agar tidak menabrak sosok pocong tersebut. Malang, mereka justru mengalami kecelakaan. Sejak peristiwa kecelakaan itu, warga akhirnya semakin meyakini jika arwah Mbak Marti tidak tenang dan menampakkan wujudnya menjadi sesosok pocong. Arwah Mbak Marti seolah-olah seperti ingin membalas dendam karena banyak warga yang tidak peduli terhadap kematiannya waktu itu. Selang beberapa hari, di lokasi yang sama juga terjadi kecelakaan sepeda motor kembali. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan saja. Dari pengakuannya, ia sempat melihat sesosok pocong berdiri di deretan pohon bambu di jalan masuk mengarah kuburan. Dengan kejadian itu, Pak Kades akhirnya memutuskan untuk mengadakan ruatan desa sebelum banyak korban berjatuhan saat melintasi jalan tersebut. Ruatan desa dilaksanakan tepat di hari ke-20 kematian Mbak Marti. Ruatan desa dilaksanakan di lokasi jalan tersebut. Ruatan dilakukan ba'da sholat Isya. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga desa menghadiri acara ruatan tersebut. Sebab penyelenggaraan ruatan ditujukan agar warga desa dan luar desa yang melintasi jalan tersebut terhindar dari mara bahaya. Sekitar pukul 10 malam, saat acara ruatan berjalan, sejumlah warga desa banyak yang mendengar suara tangisan dari areal pemakaman. Mereka berhamburan pulang ke rumah, khawatir mereka melihat penampakan yang diduga pocong mirip Mbak Marti dan mendapatkan kesialan. Meski begitu, acara ruatan tetap diselesaikan. Namun, bukannya malah mereda. Teror pocong mirip Mbak Marti semakin menjadi-jadi. Setelah pemerintah desa melakukan acara ruatan, warga desa justru semakin banyak mendapatkan gangguan. Hampir setiap malam, sosok itu mendatangi rumah warga satu persatu. Pocong mirip Mbak Marti selalu mengetuk pintu rumah warga. Warga yang bukan satu RT dengan Mbak Marti pun mendapatkan imbasnya. Gegerlah warga desa saat itu. Terlebih, ada satu orang warga bernama Pak Sukirman yang mengaku rumahnya diketuk pocong mirip Mbak Marti dan diminta ikut ke kuburan. Saking takutnya, Pak Sukirman akhirnya mengikuti permintaan pocong itu. Di kuburan, Pak Sukirman diminta untuk meminta maaf karena yang bersangkutan saat pemakaman Mbak Marti tidak ikut hadir. Warga pun memberikan penuturan. Tanda jika arwah Mbak Marti akan datang adalah terciumnya aroma busuk. Aroma busuk itu hampir mirip dengan aroma tubuh Mbak Marti saat meninggal. Diki yang semakin resah atas kabar itu akhirnya berkunjung ke rumahku bersama adiknya. Ia menceritakan sakit hatinya yang ia rasakan kepada bapak dan ibuku karena almarhumah emaknya menjadi perbincangan warga desa. Diki sakit hati Pak De, emak mana mungkin seperti itu. Emak itu orang baik-baik, mana mungkin emak jadi hantu, kata Diki mengadu kepada bapakku. Bapak akhirnya menenangkan Diki.
Diki dan Riki pun diminta sementara untuk tidur di rumah waktu itu agar lebih tenang. Tapi tidak disangka, sejak Diki dan Riki tinggal di rumah, aura rumahku menjadi sedikit berbeda. Setiap malam, jendela kamarku sering diketuk-ketuk. Kebetulan, aku memang tidur sekamar dengan Diki dan Riki. Setidaknya, 3 hari jendela kamarku selalu diketuk-ketuk setiap malam tanpa sepengetahuan Diki dan Riki. Di malam hari keempat, jendela kamarku diketuk lagi. Kebetulan saat itu aku masih terjaga dan mendengar suara ketukan itu. Tapi ternyata malam itu Diki mendengar juga suara ketukan jendela itu. Diki akhirnya terbangun dari posisi tidurnya. Ia memandangiku, lalu berjalan untuk mendekatkan telinganya ke arah jendela. Tidak lama kemudian, Diki menangis sejadi-jadinya. "Emak, emak, Diki kangen emak." Aku sendiri tidak mengerti mengapa Diki tiba-tiba seperti itu. Diki sepertinya mendengar jika Mbak Marti memanggilnya dari luar jendela. Tangisan Diki membuat Riki terbangun. Melihat kakaknya seperti itu, Riki justru mendekatiku. Dia meminta untuk dipeluk. Akhirnya, aku keluar kamar dan membangunkan ibu dan bapakku. Aku memberitahukan jika Diki tengah menangis di dekat jendela sembari memanggil nama Mbak Marti. Ibu dan bapakku kemudian mengajakku ke kamar untuk melihat Diki. "Astagfirullah," ucap bapakku terkaget. Ternyata, bapak tengah melihat Diki memeluk arwah Mbak Marti di kamarku sambil terus menangis. Aku, Riki, dan ibu justru tidak melihat apa-apa, kecuali Diki yang posisinya terlihat seperti memeluk. "Mbak Marti, ada apa?" kata bapak seperti mengajak ngobrol makhluk tidak kasat mata itu. "Iya, sama-sama. Sekarang kamu pulang ya," kata bapak lagi. Ternyata arwah Mbak Marti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada bapakku. Setelah dirasa arwah Mbak Marti itu menghilang, bapak akhirnya mendekati Diki yang masih terus menangis sambil menenangkannya. "Emak, Pak D, emak," ucap Diki. "Sudah, emak kamu mungkin kangen sama kamu dan Riki. Doakan saja emakmu, Dik," kata bapak. Keesokan harinya, aku diajak bapak menemui Pak Pras, sahabat bapak yang ikut memakamkan jenazah Mbak Marti. Di rumah Pak Pras, bapak menceritakan kejadian semalam yang dialami oleh Diki. Rupanya, Pak Pras juga mengalaminya. Malahan, ia didatangi arwah Mbak Marti setelah mengikuti acara tahlilan hari pertama. Aku juga didatangi pas hari pertama Mbak Marti meninggal. Mbak Marti itu cuma ngucapin terima kasih karena aku sudah mau ikut menguburkannya, Ton, ucap Pak Pras kepada bapakku. Pak Pras menceritakan jika setelah menguburkan jenazah Mbak Marti, ia sempat mencium aroma busuk di perjalanan pulang. Ia sampai mencium-cium di bagian baju dan celana, tapi tidak ada. Tiba di rumah, Pak Pras kemudian mandi dengan maksud agar bau busuk itu bisa hilang. Namun, seusai mandi, bau busuk itu masih tercium di hidungnya. Istrinya Pak Pras juga mencium juga. Bau busuk itu diketahui setelah Pak Pras akan makan dan ternyata bau busuk itu menempel di kuku jari tangan kanannya. Anehnya, sudah berkali-kali ia cuci dengan sabun, bau busuk itu tidak juga hilang. Hingga sampai akhirnya Mbak Marti mendatanginya. Bau busuk itu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa harus dicuci. Namun, ia memastikan jika Mbak Marti hadir bukan menampakkan diri dengan berbentuk sesosok pocong. Ya memang tidak berbentuk pocong. Sudahlah, mendingan kita ke Pak Kaum. Kita tanyakan apa kira-kira yang bisa dilakukan agar arwah Mbak Marti kembali tenang, kata bapak. Akhirnya,
Aku, Bapak, dan Pak Tono bersilaturahmi ke rumah Pak Kaum, sebutan ustadz di desaku yang sering mengurus jenazah. Di sana, Bapak menceritakan segala sesuatunya kepada Pak Kaum. Ternyata Pak Kaum pun mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Bapak dan Pak Pras. Saya tanya kepada makhluk itu, kenapa menghantui warga sekitar? Jawabannya karena sakit hati, karena warga tidak memperlakukan jenazahnya dengan baik, kata Pak Kaum. Pak Kaum pun membeberkan perihal aduan warga yang kerap diganggu pocong mirip Mbak Marti. Bukan hanya 1-2 orang saja, namun puluhan warga yang mengadu kepada Pak Kaum dan meminta tolong kepadanya. Terus, bagaimana Pak Kaum? Apakah ada cara lain agar arwah Mbak Marti tidak mengganggu warga desa lagi? Tanya bapakku. Saran saya, jika didatangi, ya warga cukup meminta maaf. Karena keinginan makhluk itu hanya satu, warga meminta maaf, kata Pak Kaum. Pak Kaum pun menegaskan, jika sosok pocong yang selalu mendatangi warga desa bukanlah perwujudan arwah Mbak Marti. Itu hanyalah jin yang sekedar memanipulasi bentuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi, pocong itu bukan Mbak Marti. Makanya saya sudah katakan kepada warga, kalau didatangi pocong mirip Mbak Marti, bilang saja untuk meminta maaf. Jin itu akan puas jika warga meminta maaf, kata dia. Bapak akhirnya berinisiatif mengajak warga di RT setempat untuk mendatangi makam Mbak Marti. Warga di RT tersebut akhirnya menyetujui inisiatif Bapak yang dengan maksud bersama-sama menyekar sambil meminta maaf kepada Mbak Marti. Syukurlah, setelah upaya itu dilakukan, teror pocong mirip Mbak Marti berhenti. Dengan kejadian itu, menjadi sebuah pelajaran bagi warga di desa kami untuk menghormati dan memperlakukan jenazah dengan baik. Oh iya, saat itu acara tahlilan ke-40 hari meninggalnya Mbak Marti, warga banyak yang datang, berbeda dengan acara tahlilan hari pertama hingga ke-7 sebelumnya. Meski arwah Mbak Marti sudah tidak lagi meneror warga, namun kemunculan pocong di jalan raya yang sering dijadikan lokasi banyaknya kecelakaan masih terjadi hingga saat ini. Setidaknya sudah puluhan pengendara motor yang mengalami kecelakaan di sana. Tentu saja hal ini memperkuat keyakinanku jika pocong yang sering menampakkan diri di jalan raya tersebut bukanlah arwah Mbak Marti, namun jin yang menebar fitnah, sehingga nama almarhumah Mbak Martilah yang menjadi sasaran fitnah itu. Hingga saat ini pula, pengendara kendaraan sepeda motor yang melintasi jalan raya itu masih sering membuang uang logam atau sebatang rokok. Mitosnya, jika hal itu dilakukan, maka si pengendara kendaraan bermotor akan terhindar kecelakaan jika melintasi jalan itu. Lalu, bagaimana kabar Diki dan Riki saat ini? Tentu saja, Diki saat ini sudah menjadi orang yang cukup sukses. Ia sempat bekerja di luar negeri untuk membiayai adiknya sekolah hingga jenjang perguruan tinggi dan untuk membuka peluang usaha. Usahanya berjalan lancar dan sebentar lagi dia akan menikah. Sementara Mas Terimo, ayah Diki, keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Diki dan Riki pun selalu menganggap jika mereka merupakan anak yatim piatu sejak kematian Mbak Marti.